Sebesar dalam sini tentu ini saya akan mereview One Piece untuk chapter terbaru yaitu di chapter 1032. Nah mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Closed doors, I'm a fool for your love. Nah seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devilnomi. Saya pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih, review untuk chapter terbaru setelah libur 1 minggu lah ya. Udah kangen banget nih untuk review One Piece ini. Oke lah, kita akan langsung saja membahas untuk chapter 1032 ini, di mana chapter ini akan berjudul Oden's Beloved Sword atau pedang kesayangan dari Oden lah. Yang lagi-lagi untuk chapter ini masih berisi cover requestan yang rekor lah ya, udah mau lewat 40 chapter belum juga ada cover story yang baru. Di sini terlihat Yamato dengan 2 kucing hitam yang akan mengantarkan barang ke puncak bukit. Ini sebenarnya direferensikan dari perusahaan transportasi Jepang yang dinamakan Yamato Transport atau disebut sebagai Kuroneko juga lah. Dimana chapter ini dimulai dengan Marco yang berubah ke mode Phoenix-nya, dimana di sini berubahnya ke full mode Phoenix. Dia bersama dengan Izo yang sedang berbicara. Wah gantian ya, sebelumnya Izo yang ngangkut Marco, sekarang Marco yang lagi-lagi ngangkut Izo. Marco ini ketahanan tubuhnya luar biasa kuat banget ya. Ya Zoan lah ya, sangat masuk akal. Di sini Izo pun berkata jika dia berperasaan buruk mengenai kemunculan api misterius atau yokai yang dia dengar barusan. Jadi akhirnya dia minta Marco untuk membantunya mencarinya bersama-sama. Dimana mereka ini sambil berkata, kita lihat juga melewati Big Mom yang sedang bertarung. Wah ini cuek banget, mereka numpang lewat doang. Dimana anak buah Kaido yang lain mencoba kabur dari kastil utama, tapi para samurai justru berada di pintu keluarnya dan menjaganya, sehingga membuat mereka tidak bisa keluar dari area perang ini. Ayo loh, malah di sandwich. Dan berpindah ke lantai basement, kita melihat Appo mengejar Yamato dan Drake pun mengejar Appo. Waduh, udah kayak bocil nih kejar-kejaran. Di sini Fuga, sang number tersebut sudah berlari sangat dekat dengan Yamato dengan kelakuan yang sangat baik sekali nih. Seakan-akan dia ini teman dekat dari Yamato. Dan ternyata Fuga ini seperti centaur untuk bentukannya karena bagian bawah dari Fuga adalah tubuh kuda. Waduh, tubuh kuda sebesar itu dengan tubuh manusianya yang luar biasa besar juga. Di sini Yamato merespon, Fuga, kita sudah tidak bertemu sangat lama sekali, tapi aku saat ini sedang terburu-buru. Di mana anak buah Kaido melaporkan bahwa api iblis raksasa buatan Kanjiro itu menuju ke arah basement. Dan tiba-tiba seseorang jatuh tepat di atas Yamato dan terjatuhnya di rambut dari Fuga ini. Yang ternyata itu adalah Robin dan juga Brook yang sebelumnya kabur dari kejaran para CP0. Yang para CP0 sendiri ternyata sudah berhasil mengejar mereka sampai ke lantai basement ini. Ternyata api tersebut pun muncul dari belakang agen CP0 dan membuatnya terbakar oleh api tersebut. Yamato menyadari jika api tersebut juga menuju ke basement lebih bawah lagi dan berkata, jika dia terus menuju ke bawah seperti ini, itu akan sangat buruk untuk Pulau Onigashima. Dia akan meledak di udara. Hingga akhirnya dia meminta bantuan Fuga untuk menolongnya melakukan sesuatu itu. Untuk kelakuan Fuga ini yang sangat dekat dengan Yamato, dan bagaimana juga Yamato mengetahui dari Fuga ini sangat mencurigakan nih. Nah yang jadi pertanyaan adalah, kenapa harus Fuga dari keseluruhan number yang ada? Yang jika kita lihat juga nih dari ketiga numbers yang bersama Fuga sebelumnya, dia ini sangat mirip dengan samurai yang dikurung bersama Yamato dahulu itu. Wah jangan deh kalau emang dia benar-benar para samurai yang diubah menjadi numbers oleh eksperimen di Pang Hazard seperti kata-kata Big Mom yang lalu. Itu bakal sangat kejam sekali Oda membuat karakter sebadas itu para samurai ini dibuat menjadi sejelek numbers ini. Apalagi jika Fuga ini adalah Orochimaru. Waduh, ini bakal sangat parah sekali. Nah di sini Brook dan Robin yang tadinya akan kabur karena melihat CP0 yang masih terkena api,
Ternyata mereka ini keluar dari api tersebut seperti tidak kenapa-napa nih. Hingga akhirnya mereka mendengar suara aneh yang ternyata itu adalah Apo yang sedang menggunakan denden musi untuk memotret si Pinol di depan matanya itu. Di sini Apo berkata, "Apa, anjing Tenryubito berada di kastil Kaido. Wah, ini sangat eksklusif sekali. Jika aku menjual ini kepada Morgan, pemerintah dunia yang kehilangan Doflamingo akhirnya melakukan hal seperti ini." Ya, dari sini ternyata keberadaan si Pinol di kastil memang sangat rahasia ya. Apa mungkin dia berada di bawah Kaido atau di bawah Orochi nih? Dia bisa sampai di kastil Onigashima. Karena sepertinya seseorang seperti Apo pun tidak tahu jika ada si Pinol di kastil tersebut. Di situ anggota si Pinol berkata, "Jika kau berkata terlalu banyak." Dan bos si Pinol ini menyerang Apo dengan sigannya hingga akhirnya Apo terjatuh ke lantai dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Drake pun datang dan berteriak, "Apo!" Di sini si bos si Pinol berkata ketika melihat X-Drake, "Drake, kau kira kami tidak tahu identitas aslimu?" Dan Drake pun menjawab, "Lalu kenapa kau tidak mencoba memberikanku alasan?" Dan di sini si Pinol menjawab lagi, "Masalah dalam tanda kutip atau mungkin di sini sebutnya sebagai pengganggu lah ya. Maksudnya mungkin seperti itu." Dan di situ dia berkata jika para pengganggu harus dimusnahkan. Dan saat sebelum si Pinol menyerang Drake dengan sigannya, Apo mengeluarkan serangan dadakannya Don tepat di muka dari bos si Pinol ini. Sambil berkata, "Itu menyakitkan. Sialan memang pembunuh dari pemerintah dunia ini." Di sini Drake malah ngeguyon, "Ternyata kau masih hidup ya." Dan dijawab, "Aku menggunakan buso hakiku untuk mengurangi damage dari serangan Shigan tersebut. Dan jika mereka mau bertarung, akan aku ladeni." Dan sini Drake menjawab lagi, "Tapi bukankah kau yang memulai pertarungan ini kan?" Dan ketika mereka masih berdebat, bos si Pinol tersebut bangun dan saat itu juga X-Drake berubah ke mode dinosaurusnya dan Apo juga menyerang kedua agen si Pinol itu bersama-sama. Wah, ini bakal menjadi plot yang baru dibuat oleh Oda Sensei. Brook dan Robin yang sebelumnya mereka incar malah dianggurin. Hingga akhirnya mereka malah menyerang ke dua supernova inilah. Aliansi yang di speak-speakin sebelumnya benar aja nih terjadi malah melawan anggota si Pinol. Dan kalau dari kata-kata si Pinol yang ngomong ke Drake dengan nada, "Kau pikir aku tidak tahu rahasiamu?" Sepertinya SWORD ini benar-benar suatu organisasi yang dibuat untuk menentang pemerintah dunia. Karena tuh akhirnya mereka pun bertarung juga kan untuk SWORD dari X-Drake dan juga si Pinol ini. Yang sejujurnya antara X-Drake dan si Pinol yang bertarung ini terprediksi juga sih. Tapi Apo yang ikutan dan Brook yang akhirnya malah nggak ngapa-ngapain, ini yang bakal menjadi pertanyaan nih. Apalagi ya kira-kira plot yang Oda coba bangun. Dan berpindah ke luar kastil Onigashima, di sini Zoro dan King masih terus bertarung. Di udara, King pun berubah ke mode Pteranodonnya. Dia pun memegang kepalanya dan menariknya ke belakang. Waduh, ini benar-benar bentukannya aneh sekali. Paruhnya tiba-tiba masuk ke mukanya itu dan Zoro menontonnya dengan hati-hati sambil berkata, "Apa ini semacam mekanisme yang aktif ya ketika sesuatu ditarik?" Bener-bener dah, Zoro ini ngelawan karakter yang bentukan mekanisme tubuhnya aneh-aneh. Dulu dia melawan si P9 yaitu kaku dengan bentukan jerapahnya yang aneh juga. Di sini King juga sama-sama aneh. Dan ketika paruhnya 100% masuk ke muka King tersebut, King melepasnya dan kepalanya menembakkan serangan secara lurus yang cepat sekali. Serangan tersebut dinamakan dengan tempura udon. Waduh, malah jadi makanan nih. Di mana ternyata serangan King ini membuat kepalanya menjadi seperti ketapel yang menjadi cukup mirip dengan Gomu Gomu no Kane-nya Luffy. Zoro cukup kesulitan untuk menghindarinya dan King pun berkata bahwa serangan tersebut memang tidak bisa ditahan karena bergerak seperti laser. Dan keluar nih kata-kata andalan para Ancient Zoan yang aduh anjing banget lah, bangke banget pokoknya. Di waktu lampau, inilah cara Pteranodon menyerang bangsanya. Aduh enggak anjir, tidak seperti itu. Dulu Sasaki yang Triceratops dia bisa terbang pun ngomong gitu. Lalu juga Queen dengan quotes terkenalnya, "Jika Brachiosaurus adalah ular raksasa juga sama-sama ngomong hal yang sama." Wah bener-bener kru dari Kaido ini para Zoannya aneh-aneh banget. Di sini Zoro pun membalasnya dengan menggunakan Sanbyaku Rokuju Ponho. Tapi King dengan mudah menghindarinya sambil terbang dan kembali menyerang Zoro. Sambil terus-terusan menghindar, Zoro berpikir jika pertarungan terus-menerus seperti ini, dia akan kehabisan tenaga sebelum King ini. Hingga akhirnya di sini Zoro bertanya kepadanya,
Maka api di punggungmu itu termasuk kemampuan spesial dari Pteranodon juga. Dan King pun menjawab, tidak, itu sesuatu yang sangat berbeda. Dan sini Zoro menjawab, oh oke, itu berbeda. Maka jika seperti itu, turun ke sini dan bicara kepadaku. Lagi-lagi Zoro menggunakan serangannya, yaitu Otatsumakinya. Tapi King menahannya dengan sayapnya dan ngeblok serangan Zoro itu. Ini sebenarnya terlihat sangat simpel, tapi ini sangat gila banget. Karena sebelumnya, Kokujo Tatsumaki ini adalah serangan yang berhasil menembus sisik dari Kaido. Di sini, King menahannya seperti bukan apa-apa. Dan Zoro pun berkata, apa itu ketahanan yang terkenal dari seorang naga dan dinosaurus? Dan King pun menjawab, ya benar, tapi saya adalah sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan hal itu. Saya sedikit lebih spesial dibandingkan yang lainnya. Dia pun berubah ke mode manusianya lagi dan menyerang Zoro secara langsung sambil berkata, mari kita bermain dengan pedang karena aku menyukai pedang. Ini bakal gila banget sih. Biasanya Zoro yang bermain-main dengan musuhnya, sekarang malah dibalik nih. King lah yang main-main dengan Babang Zoro. Main-main dengan Babang Zoro. Wah, ini gila banget. Sambil Zoro terus menahan serangan-serangan King di situ, dia pun berpikir, saya mengenainya berkali-kali, tapi tidak ada darah yang keluar sama sekali. Sayapnya pun sepertinya bukanlah dekoratif biasa, tapi dia tidak menggunakan sayap itu untuk terbang. Ini seperti yang saya katakan lah di video lain, jika sayap ini mirip dengan sayap suku Skypia, bukan untuk terbang. Lalu lanjut dari kata-kata Zoro, api pun masih terus terbakar di punggungnya itu. Saya pikir itu ada hubungannya dengan kemampuan buah iblisnya, tapi ternyata itu adalah hal yang berbeda. Apa dia seorang fishman atau dia punya darah dari seorang ras raksasa? Atau jangan-jangan dia seorang ras yang tidak saya ketahui nih. Jika saya tidak bisa menemukan rahasia dari orang ini, saya tidak yakin bisa menang melawannya. Wah, Zoro saja sampai berkata hal seperti itu. Sudah lama bukan sejak Zoro terakhir berpikir serius tentang apa yang akan dilakukannya. Ya mirip lah waktu Zoro versus Pika lalu, tapi di sini Zoro benar-benar nggak ada petunjuk sama sekali untuk mengalahkannya seperti apa. Ya memang beginilah serial One Piece ini. Musuh nggak akan serta-merta memberitahu dan membeberkan kemampuannya ke musuhnya, yang kebanyakan di serial lain nih bacot dulu sebelum bertarung hingga akhirnya tahu kemampuan dari musuhnya. Oh jadi kemampuannya seperti ini nih, dan yang lain-lain lah, jadi weh ketahuan nih kemampuan dari musuhnya. Mengenai kata-kata Zoro ini akan kita bahas di breakdown nanti saja ya. Dan sambil Zoro berpikir seperti itu, King menyerangnya dengan serangan yang kuat sekali. Zoro berhasil menahan serangan tersebut tapi membuatnya terpental cukup jauh hingga akhirnya terbentur ke sebuah batu. Impactnya luar biasa gila sampai terlihat mata putih di Zoro ini dan Zoro pun terbaring di tanah. Dia sangat kecapean sekali. Wah ini sih sangat gila parah. King ini kuat banget. Zoro yang terkenal dengan brute force-nya yang paling kuat saja kalah beradu brute force dengan King ini. Ini mirip lah kayak Luffy versus Kaido dulu yang Oda juga bingung gimana cara Luffy ngalahin Kaido. Ternyata Oda juga sama di sini membuat bingung gimana cara Zoro ngalahin King. Dan di saat Zoro terkapar tersebut dia mendengar sesuatu. Suara apa ini? Suara Samusen? Ini tidak mungkin. Oke ini menarik ketika Zoro berkata ini tidak mungkin. Kan bukankah sebelumnya seharusnya Zoro tidak tahu jika Hiyori memainkan Samisen juga. Zoro belum pernah melihat Hiyori memainkan Samisen sebelumnya kan. Jadi ini aneh nih kenapa Zoro berkata seperti itu. Dan di saat mendengar suara musik itu, tiba-tiba Enma di tangannya di luar kendali dan menyerap haki dari Zoro ini persis seperti yang kita lihat pertama kali lah. Dan berpindah ke ruangan harta karun di Onigashima ini, ternyata Orochi berada di sana sambil menunggu Fukurokuju dan dia mendengar sesuatu. Nah ngomong-ngomong, tempat harta karun ini adalah tempat Scabbard yang dipindahkan oleh Tarao, dan itu juga lah yang kita melihat sosok misterius yang menolong para Scabbard ini. Di sini Orochi berkata ketika mendengar suara Samisen tersebut, suara Samisen dimainkan. Ini bodoh sekali, siapa orang bodoh yang memainkannya di tengah perang seperti ini? Orochi pun akhirnya mendatangi ruangan tersebut di sebelahnya yang tempat berasal suara Samisen ini. Dan ketika dia membuka ruangannya, dia terkaget dan melihat Komurasaki. Wah, Komurasaki nih. Di sini kita melihat Komurasaki di depannya duduk sebagai pemain Samisen dan Orochi pun kaget. Dimana di sini si tolol Orochi berkata, apa aku berada di alam Barca?
Atau apa saya sedang bermimpi nih? Tidak sehari pun aku tidak bermimpi denganmu. Aku tidak bisa melupakanmu. Bilang aja lah berfantasi nih. Wok wok. Di sini Komurasaki berkata juga, ini sama denganku. Aku akan selalu berada di dekatmu. Dan Orochi menjawabnya lagi, jika ini adalah mimpi, jangan bangunkan aku. Ya tipikal lagi sakni nih kayak gini nih. Nah di sini kita akan bahas dikit aja ya. Kita semua sudah tahu jika Komurasaki adalah Hiyori. Dan kemungkinan besar ini adalah Hiyori pun sangat besar sekali. Dan sesuai prediksi lah ya, Hiyori tidak mungkin tidak akan ikut andil di perang besar ini. Tapi bukan itulah yang akan kita bahas di sini. Kan musik samisensnya jika kita lihat dahulu Hiyori kecil memainkannya di depan ayahnya yaitu Oden. Yang kita pun tahu judul dari lagu tersebut adalah Suki Hime atau Moon Princess lah Ratu Bulan. Yang tepat sekali sekarang pun keadaan sedang dalam bulan purnama di luar Onigashima itu. Jadi jika Enma bereaksi itu masih cukup masuk akal. Mengingat Enma adalah pedang kesayangan Oden yang menjadi judul dari chapter ini yaitu Beloved Sword of Oden. Dan di teori saya pernah berkata, jika pedang juga mempunyai jiwa di dalamnya itu, yang membuat usernya dapat membuat pedang menjadi seorang Kokuto. Dan kenapa juga Kaido bisa merasakan aura Oden seperti di pedang Enma tersebut. Jadi jika itu benar, ini akan menjawab nih kenapa benda mati seperti Enma bisa bereaksi terhadap suara musik samisen yang dikenalnya dari dulu tersebut. Lalu mengenai pedang Amenabakiri yang dibawa oleh Hiyori lah dan yang lain-lain. Dan pembahasan mengenai Hiyori yang lain sudah pernah saya bahas lengkap di teori ini. Yang menurut saya sangat mind blown sekali nih, mungkin bisa kalian cek juga. Tapi entah kenapa nih, saya merasa jika Komurasaki ini, jika benar ini adalah Hiyori, itu adalah orang yang sangat berbeda dengan karakter yang muncul di chapter 1004 lalu. Kenapa? Karena dilihat dari kata-kata Kawamatsu sebelumnya, dia aja sampai kaget seperti itu dan tidak percaya ketika melihat orang itu. Padahal sebelumnya Kawamatsu sudah bertemu dengan Hiyori dewasa bersama dengan Babang Zoro di Ringo lalu. Jadi sangat aneh lah jika Kawamatsu akan berkata seperti itu. Jadi masih di pendapat saya nih, orang yang ada di chapter 1004 lalu itu adalah Lady Toki. Namun untuk Komurasaki kemungkinan besar ini adalah Hiyori. Jadi menurut saya dua orang itu orang yang sangat berbeda. Nah gimana nih menurut kalian, apakah mereka orang yang sama atau yang sebelumnya itu adalah Lady Toki? Nah sebelum itu akhirnya rilis nih desain baru dari Devil No Mi merchandise, yaitu produk super eksklusif di season pertama Misteri. Dimana untuk produk ini hanya akan diproduksi secara terbatas saja ya untuk jumlahnya. Dimana kalian akan mendapatkan satu box lengkap dengan add-on yang lain yang sangat menarik loh. Dan tentu saja akan ada dua jenis pilihan, yaitu kaos untuk Franky dan juga Akagami no Jeki. Dengan desain yang wah kece abis lah, nggak akan mau lah kalau dipakai ke mall atau ke tempat yang fancy. Pokoknya OTW wibu keren banget lah, anjos. Kalian juga akan mendapatkan stiker yang bisa ditempel di mobil, motor, helm, pokoknya wadaw banget lah. Plus bookmark juga atau pembatas buku, dimana buat kalian yang suka baca komik nih tapi takut kerusak komiknya kalau harus disimpan secara terbalik seperti biasa. Di sini kalian akan mendapatkan pembatas buku yang bisa kalian gunakan juga, dimana ke semua hal tadi ini dipadukan di satu box super eksklusif yaitu Mystery Poneglyph dengan logo DRM.merch di tengahnya itu. Wah anjir banget nih. Dimana untuk pre-ordernya sudah dibuka ya, sepaket lengkap hanya 169.000 saja. Untuk ini super eksklusif banget loh dengan harga spesial. Karena lagi-lagi seperti yang saya bilang jumlahnya sangat terbatas sekali. Untuk kalian yang pingin bisa langsung kontak melalui WA ya, klik link di deskripsi video saja. DRM merchandise fit for everyone, jangan malah jadi wibu juga bisa keren loh anjay. Dan jadi itulah untuk review kali ini. Nah bahasan lengkap lebih dalamnya seperti biasa lah ya akan kita bahas di breakdown nanti yang akan rilis seperti biasa di hari Minggu. Overall ini chapter yang cukup menarik nih melihat Babang Zoro dan Komurasaki juga nih walaupun masih biasa aja sih untuk fitnya. Jadi akan saya beri nilai 8,2 dari skala 10. Menurut kalian berapa nih nilai untuk chapter kali ini? Dan yang terpenting dari yang terpenting adalah minggu depan tidak libur, anjay. Nah jadi itulah untuk video kali ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.